Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kehidupan, kesehatan, kesempatan, dan banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang Allah curahkan kepada kita. Suatu hal yang aneh bin ajaib apabila seorang hamba hanya mau menerima, tapi ketika Allah meminta kepadanya sesuatu walau sedikit, dia tidak mau memberikannya. Dia terima, diterima, disuruh sholat hanya 25 menit dalam sehari dan semalam, tak mau dia lakukan. Menerima, disuruh 2,5% sekali dalam setahun dari hartanya, tak mau dia berikan. Menerima, diminta untuk tidak makan dan minum hanya setengah bulan Ramadan. Karena kita puasa setengahnya saja, malamnya kita tak puasa, berarti kita hanya berpuasa setengah bulan Ramadan. Jangan sampai ada yang puasa full Ramadan, mati itu. Faham? Setengah Ramadan, karena Ramadan terbagi dua, ada yang malam, ada yang siang. Kita hanya puasa setengah Ramadan, yaitu siangnya saja. Setengah yang tersisa justru diharamkan untuk berpuasa. Dia diberikan makan minum, menerima, disuruh untuk puasa setengah saja, setengah bulan Ramadan dia tidak mau. Maka mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya mengatakan pantas Allah ciptakan neraka untuk mereka. Oleh karena itu, jangan campakkan diri kita ke dalam neraka. Neraka itu ada. Walau banyak orang yang mengingkarinya, neraka itu ada. Walau banyak orang yang kurang percaya kepadanya, neraka itu ada. Walau banyak di antara kita yang tahu teorinya, tak tahu menghindarinya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing langkah kita ke jalan yang diridhoi dan cintai Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, suatu hal yang sangat rumit, suruh bicara pembicaraan yang luas tapi dalam waktu yang hanya 25 menit. Bahasannya sangat luas, akan tetapi disuruh ngomong 25 menit. Sungguh pun demikian, saya akan berusaha sesimpel mungkin, semudah mungkin, namun yakinlah dan percayalah bahwa materi ini butuh 2 jam minimal. Tujuan akhir manusia terbagi 2. Semua perjalanan hidup manusia ini, jin dan manusia, semua perjalanan hidup manusia ini, terminal akhirnya hanya 2. Itu semua kita yakini, itu semua kita ketahui, yaitu ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Tak ada yang ketiga, ya surga ya neraka. Kalau tidak ke surga berarti ke neraka. Kalau tidak ke neraka berarti ke surga. Tidak ada tempat yang ketiga. Oleh karena itu, hukum yang ada dalam agama kita cuma 2. Halal dan haram. Yang halal ke surga, yang haram ke neraka. Simpel sekali. Karena tujuan akhir atau terminal akhir dari sebuah perjalanan hidup adalah surga dan neraka, maka hanya ada 2. Maka yang ada di permukaan bumi ini pun hanya 2. Halal dan haram. Halal ke surga, haram ke neraka. Yang banyak melakukan yang halal ke surga, yang banyak melakukan yang haram ke neraka. Maka pilihlah salah satu di antara jalan yang akan kita tempuh. Dan memilih surga dan neraka itu kapan?
hari Senin, Rabu, Kamis, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad. Ini hari apa? Hari memilih surga. Besok hari apa? Hari memilih surga. Maksudnya hari apa? Hari memilih surga. Berikutnya hari apa? Hari memilih surga. Tak ada hari kecuali antum harus memilih surga. Satu permainan iblis masuk ke dalam logika manusia, nyari surga nanti di akhirat. Kalau nyari surga di akhirat, maaf, Anda dan Fir'aun satu cara. Karena Fir'aun pengen surga di akhirat. Anda dan Abu Jahal satu teori. Karena Abu Jahal ingin surganya di akhirat. Satu, itu kesalahan besar. Ketika Anda merasa hari demi hari yang Anda lalui bukan untuk mengejar surga. Masuk yang kedua, masih permainan iblis, yaitu mengejar surga, tunggu pensiun. Mengejar surga, tunggu hari tua. Pertanyaan pertama, bertemukah Anda, yakinkah Anda bertemu masa pensiun itu? Dua, yakinkah Anda akan tua? Tidakkah terlihat dengan mata kepala Anda sendiri, banyak orang yang tak sampai pensiun. Banyak juga orang yang tak sampai tua. Apa yang terjadi? Syaitan ingin mengatakan kepadamu, sekarang neraka dulu, neraka dulu, neraka dulu, neraka dulu. Nanti kalau sudah pensiun baru nyari surga. Supaya apa? Supaya kematian engkau datang sebelum pensiun, tak sempat nyari surga. Nampak? Nampak bahaya orang yang dalam pola pikirnya nyari surga itu kalau sudah pensiun. Selagi sekarang mah nyari dunia dulu. Maksudnya dunia dalam makna sebenarnya neraka. Kalau nggak cari surga, cari neraka. Nggak ada pilihan lain. Nggak ada yang namanya tidak nyari surga, tidak nyari neraka, nyari dunia. Itu nggak ada. Pilihannya dua, surga atau neraka. Makanya saya katakan tadi tidak ada yang ketiga. Surga atau neraka. Sekarang iblis bermain dalam logika kita. Saya nanti nyari surganya nanti kalau sudah tua. Itu artinya sekarang saya nyari neraka dulu. Jangan katakan tidak. Karena kalau tidak surga neraka. Tapi untuk mengatakan saya nyari neraka dulu kita kan gak berani. Akhirnya kita bermain kata-kata. Sekarang dunia dululah. Nikmati dulu masa muda, nikmati dulu masa punya jabatan, masa punya gaji. Nanti kalau udah pensiun baru kita ke masjid. Ya kalau pensiun, kalau tidak. Ya kalau tua, kalau tidak. Berikutnya adalah, apa yang Anda lakukan sebelum Anda pensiun, apa yang Anda lakukan sebelum Anda tua, sulit Anda keluar nanti dari apa yang Anda lakukan itu. Karena itu sudah menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang kita bangun dalam kebiasaan diri kita, bukan hal yang gampang untuk kita tinggalkan. Bukan hal yang gampang untuk kita ganti, untuk kita switch, itu gak gampang. Biasa bohong, sudah tua tinggal lanjutkan kebohongan itu. Biasa khianat, sudah tua tinggal lanjutkan pengkhianatan itu. Biasa nonton yang tidak jelas, setelah tua tinggal lanjutkan tonton itu. Anda kira merubah kebiasaan itu hal yang gampang? Ayolah, lihat kehidupan manusia, tak gampang merubah kebiasaan. Antum yang sekarang sudah punya kebiasaan tidur di atas jam 11. Kalau Anda minta tidur nanti malam jam 9 bisa nggak? Karena apa? Antum sudah melatih diri antum tidur malam di atas jam 11. Bisa jam 11, paling cepat setengah 12, jam 12, setengah 1, jam 1. Kalau antum paham itu hal yang sama dengan sifat mengejar sesuatu atau menghindar dari sesuatu. Kalau sudah terbiasa mengejar neraka sampai pensiun atau sampai tua, bukan hal yang mudah dari itu berubah menjadi mengejar surga. Man syabba ala syai'in syaba alaih. Begitu kata pujangga Arab. Barang siapa yang di masa mudanya terbiasa mengerjakan sesuatu, maka di masa tuanya dia tinggal melanjutkan sesuatu itu. Kecuali orang-orang yang spesial dirahmati Allah. Baik. Artinya apa? Artinya
dari sekarang kita ngejar surga. Saya mengajak diri saya, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat, ayo dari sekarang kita ngejar surga. Di hari Senin itu kita ngejar surga, di hari Selasa kita ngejar surga, di hari Rabu kita ngejar surga, di hari Kamis kita ngejar surga, di hari Jumat kita ngejar surga, apatah lagi di hari Jumat nih, hari spesial surga itu. Kemudian hari Sabtu kita ngejar surga, hari Ahad kita ngejar surga. Kejar surga di setiap harimu. Supaya apa? Kalau engkau mengejar surga, engkau pasti terhindar dari neraka. Kalau engkau tak kejar surga, otomatis engkau masukkan dirimu ke neraka. Pilihan hanya dua, jalan hanya dua, tidak jalan yang ketiga. Maka berfikirlah ulang, kalau hari-harimu tak kau gunakan untuk mengejar surga. Berfikir ulang dari sekarang. Tugas kami yang tahu belajar Al-Quran, belajar hadis Nabi, mengingatkan, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikan peringatan, karena peringatan itu bermanfaat kalau di hati seseorang ada iman. Dan kami dilarang untuk pelin-pelan dalam menyampaikan. Kadang iya, kadang tidak, kadang boleh, kadang tidak. Tergantung selera orang. Orang seleranya suka, jangan coba-coba larang. Orang suka, orang maunya tak suka, jangan coba-coba suruh. Enggak. Katakan apa adanya, qulil haqqa walau kana murran, kata Nabi. Sebutkan kebenaran itu walaupun pahit. Sekarang saya katakan walaupun pahit. Kalau antum tidak mengejar surga setiap hari, itu artinya antum ngejar neraka setiap hari. Jangan menghindar lagi, nggak ada tempat, nggak ada jalan. Jalan di dunia ini hanya dua. Kapan kita sadar bahwa ternyata kalau kita tidak usahakan diri kita untuk ngejar surga, berarti kita ngejar neraka. Lihat apa yang kita lihat, lihat apa yang kita dengar, lihat apa yang kita bicarakan, lihat apa yang kita pegang, lihat apa yang kita ambil, kemanakah kita melangkah. Kalau tidak ke surga, ya ke neraka. Dan jangan salahkan Allah kalau kemudian hari-hari yang kita lalui memang jalan ke neraka, lalu kemudian Allah wafatkan kita di atas jalan itu, memang Allah hadiahkan apa yang kita inginkan, yaitu neraka itu sendiri. Kamu kan yang cari neraka. Jangan salahkan Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma zalamnahum, kami tak pernah menzalimi kalian. Walakin kanu anfusahum yadzlimun, kalian menzalimi diri kalian sendiri. Kalian yang minta neraka. Enggak, ya Allah, saya maunya surga. Itu kan di mulut. Mulut dan amalan kalau bertolak belakang, beda antara mulut dan pekerjaan. Itulah yang di mulut itu yang dikatakan orang yang namanya dusta dan bohong. Kapan suatu kata-kata dikatakan dusta? Kalau kata-katanya tak sesuai dengan realitanya. Sepakat ini. Seluruh penduduk bumi, timur sampai barat, utara sampai selatan, kafir dan bukan kafir, sepakat bahwa kata-kata tak sesuai dengan kenyataan disebut dusta. Kalau Anda mengatakan saya ingin ke surga, realitanya tidak seperti itu, kalimat Anda saya ingin ke surga itu dusta. Yang sebenarnya kalau engkau ingin berbicara sebenarnya sesuai dengan perbuatanmu yang tidak mengejar surga, saya ingin ke neraka, saya ingin ke neraka, saya ingin ke neraka, saya ingin ke neraka. Itulah bahasa tubuh dari orang yang tak mengejar surga. Sadari ini baik-baik dan sayangi diri kita. Jangan terlalu sibuk dengan perkara-perkara yang mana membuat manusia lalai. Apa yang membuat manusia lalai? Pertama, yang secara umum yang membuat manusia lalai itu adalah dunia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat yang ke-7 atau yang ke-6, mulai daripada yang ke-6 dan yang ke-7. Allah berfirman, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Akan tapi kebanyakan manusia tak berilmu, tak mengerti, tak faham. Ini yang berbicara Allah, bukan saya. Saya hanya menerjemahkan saja. Akan tetapi kebanyakan manusia tak mengerti, tak berilmu, tak faham. Kenapa? Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya. Fahamnya hanya dunia. Mengertinya hanya rumus-rumus dunia.
mengertinya hanya pundi-pundi dunia, mengertinya hanya pekerjaan-pekerjaan dunia, berartinya hanya urusan-urusan dunia, wahum 'anil akhirati hum ghafilun, sementara untuk akhirat mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka yang membuat kita lalai untuk mengejar surga adalah kita terlalu sibuk ngurus dunia. Kita terlalu sibuk ngurus dunia, membuat kita lalai ngejar surga. Dunia di sini maksudnya adalah maksiat. Karena dunia ini sekarang ini, dunia itu adalah sesuatu yang sangat dekat dengan maksiat. Dekatnya bukan dengan surga, dekatnya dengan neraka. Kalau kita tak tahu melihat dunia ini sekarang dekat dengan maksiat, terlalu buta kita melihat realita kehidupan dunia. Baik. Ini satu sisi. Saya pindah kepada sisi berikutnya yang lebih detail, yaitu Allah ciptakan tubuh kita terbagi dua. Ada yang bisa kita kuasai dan ada yang tak bisa kita kuasai. Yang tidak bisa kita kuasai ya darah, tulang, daging, ginjal, pankreas, paru-paru, rambut, kuku, kulit dalam arti kata tumbuh dan itu nggak bisa kita kuasai. Itu murni dia dan Robnya, dia dan Tuhan. Tak ada kuasa kita di situ. Ketika rambut kita akan berubah putih, tak akan ada kuasa kita untuk merubahnya menjadi hitam. Ketika pankreas kita rusak, tak ada kesempatan kita untuk bisa. Ketika darah kita bermasalah, intinya tak bisa kita kuasai. Tak sama dengan kita melihat, mendengar, berbicara, tangan diambil, maju, mundur, memukul, dan yang lainnya. Oke? Jadi, organ tubuh kita ini terbagi dua. Ada yang tidak bisa kita kuasai. Organ tubuh bagian dalam itu semua yang tidak bisa kita kuasai. Dan ada organ tubuh yang bisa kita kuasai. Organ tubuh yang bisa kita kuasai maksudnya dengan keinginan kita dia bergerak. Allah memberikan kepada kita kekuatan untuk menguasainya. Mengatakan lihat, tidak lihat, dengarkan, jangan dengarkan, ucapkan, jangan ucapkan. Begitu loh maksudnya. Yang saya maksud menguasai itu. Dan itu ada 9. Pertama, mata. 2, telinga. 3, hidung. 4, lisan, mulut, lidah dan bibir. 5, tangan. 6, kaki. 7, pikiran. 8, hati. Ada yang ke-9? Ada yang tahu? Anyone? Hah? Kemaluan? Kulit. Yang ke-9 apa? Kulit. 9 ini areal kekuasaan kita. Allah berikan kepada kita kemampuan untuk menguasainya. Menguasai maksudnya memerintahkan dia. Dan kemaluan bagian daripada kulit itu sendiri, karena yang diinginkan dari kemaluan adalah nikmat yang ada di kulitnya. Baik. 9 ini 3 yang terpenting. Sisanya tunduk kepada yang 3. 3 ini 1 yang terpenting, 2-nya tunduk kepada yang 1. Mana yang 3? Yang 3 adalah hati, mata, dan telinga. Hati, mata, dan telinga ini kata kunci untuk seluruh anggota tubuh yang lainnya. Dari 3 ini mana yang terpenting? Yang terpenting adalah hati, mata, dan telinga tunduk kepada hati. Oleh karena itu Nabi mengatakan SAW dalam hadis yang sahih yang semua kita pernah dengar, mungkin semua kita familiar dengan hadis itu. Sesungguhnya dalam jasadmu itu ada sebuah gumpalan. Kalau dia baik, maka baik seluruh anggota tubuh. Kalau dia rusak, rusak seluruh anggota tubuh. Gumpalan itu bernama hati. Taib, kenapa mata dan telinga menjadi spesial bagi hati? Mata dan telinga adalah pembisik-pembisik hati. Mata dan telinga adalah pembisik-pembisik hati.
Sementara yang lainnya tidak. Yang lainnya hanya menjalankan tugas dan perintah dari hati. Mulut hanya juru bicara hati. Kaki hanya juru melangkah hati, kendaraannya hati. Tangan juga juru ambil, juru beri, juru hati. Perintah semuanya datang dari hati, mereka menjalankan tugas saja. Percaya tidak percaya, yang mau nonton itu bukan mata, tapi hati. Percaya tidak percaya, yang mau makan itu bukan mulut, tapi hati. Percaya tidak percaya, yang mau ngomong itu bukan lidah, tapi hati. Percaya tidak percaya, yang mau ke diskotik itu bukan kaki, hati. Faham? Hati yang mau makan, perintahkan kaki ke dapur, perintahkan tangan ambil, perintahkan tangan suap, perintahkan mulut goyang-goyang, telan. Hati mau makan. Sama dengan hati mau berbicara. Saya ingin ngomong, hati mau ngomong, gunakan lidah untuk berbicara. Hati mau nulis, ambil pena, gunakan tangan untuk bergerak. Itu perintah hati semuanya. Dan semua organ tubuh selain mata dan telinga itu one way. Dari hati ke dia urusan kelar. Berbeda dengan mata dan telinga. Mata dan telinga saudaraku, tinggal 5 menit. Mata dan telinga saudaraku, saudariku kaum muslimin dan muslimat, itu ibaratkan 2 keran yang tertumpah pada sebuah wadah. Wadah adalah hatinya. Keran yang masuk ke dalam wadah itu pertama bernama mata, kedua bernama telinga. Saya menyebutnya dalam bahasa yang agak saya simpelkan, pembisik hati. Apa yang ada dalam hati itu hasil dari apa yang dicurahkan oleh mata ke dalam hati dan hasil dari apa yang dicurahkan oleh telinga ke dalam hati. Itulah isi hati. Kalau yang tadi, hati dan seluruh anggota tubuh one way, dari hati datang perintah lalu anggota tubuh tinggal menjalankan urusan kelar, termasuk lidah. Lidah ketika perintah hati sudah ngomong, kelar urusan, nggak ada apa-apa lagi. Beda dengan mata dan telinga. Mata apabila diperintahkan hati lihat, dia melihat. Lihat one way, tapi tak berhenti sampai di situ. Apa yang dia lihat, dia tarik lagi ke dalam, masukkan ke dalam hati. Demikian juga dengan telinga. Hati perintahkan dengarkan. Telinga tunduk kepada perintah hati, dengarkan. Ini one way, tak sampai di situ. Telinga akan menerima apa yang dia dengarkan dan dia masukkan lagi ke dalam hati. Inilah yang saya sebut pembisik-pembisik hati. Maka apa yang ada di dalam hatimu adalah apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar. Terlalu banyak melihat maksiat, itulah isi hati. Terlalu banyak mendengar maksiat, itulah isi hati. Terlalu banyak membaca ayat Allah, membaca tafsir, membaca buku-buku yang berharga, membaca hal-hal yang bermanfaat, itulah isi hati. Terlalu banyak mendengarkan nasihat-nasihat ulama, nasihat-nasihat orang-orang soleh, nasihat-nasihat orang-orang bijak, nasihat orang-orang tua, itulah isi hati. Hatimu adalah apa yang kau lihat dan apa yang kau dengar, itulah isi hatimu. Oleh karena itu, 3 organ tubuh terpenting ini, itu berulang-ulang Allah sebut beriringan di dalam Al-Quran. Berulang-ulang dalam ayat yang sangat banyak. Mata, hati, telinga. Telinga, mata, hati. Mati, mata, telinga. Telinga, mata, telinga. Hati. Ambil satu ayat. Ayatnya banyak. Kita ambil satu ayat di dalam Al-Quran yang berhubungan dengan mata, telinga, hati, dan lalai. Terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 179. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins." Kami akan isi neraka jahanam dengan banyak sekali jin dan banyak sekali manusia. Ini menunjukkan banyak orang yang terjerumus ke dalam neraka jahanam dibanding yang masuk surga. Dan ini menunjukkan jin lebih banyak yang masuk neraka dibanding jumlah manusia. Karena Allah mendulukan kalimat jin dibanding manusia. Dan Allah menyebut semuanya banyak. Berarti yang banyak ke neraka, yang minim ke surga. Hati-hati. Sekarang kita selalu memposisikan diri kita, banyaknya orang gimana sih? Orang banyak lagi ngapain sih? Hati-hati dengan jumlah banyak. Karena Allah menyebut jumlah banyak kemana? Ke neraka. Mana yang banyak suka nonton, apa yang tidak suka nonton? Mana yang banyak suka bohong, apa yang nggak suka bohong? Mana yang banyak suka khianat, apa yang tidak khianat?
Mana yang banyak suka melihat aurat, apa yang tidak melihat aurat. Mana yang banyak suka ghibah, bicarakan aib orang lain atau yang tidak. Lihat saja. Allah tidak pernah dusta. Rasul tidak pernah salah. Aturan itu sudah ada, keterangannya sudah jelas, tinggal kita petik dan kita pelajari, lalu kita tunduk kepada apa yang Allah katakan dan tunduk kepada apa yang Rasul katakan. Ikuti. Bukan sekedar tahu dan selesai. Tahu, berjalan di atas pengetahuan itu. Baik. Kenapa mereka banyak masuk neraka? Apa penyebabnya? Lahum qulubun. Mereka punya hati. La yaqilu la yafqauna biha. Tak mau memahami dengan hati mereka itu. Hatinya untuk dunia saja, dunia saja, dunia saja. Diarahkan ke akhirat tak mau, diarahkan kepada ayat-ayat Allah tak mau, diarahkan kepada sunnah Nabi tak mau, diarahkan kepada kebaikan tak mau. Diarahkan ke akhirat nggak mau. Maunya dunia. Apalagi lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tak mau melihat. Tak mau melihat hal yang berhubungan dengan akhirat. Yang dia mau dilihat adalah yang berhubungan dengan dunia saja. Lari kepada ayat yang tadi lagi surah Ar-Rum. Dunia, dunia, dunia. Mata untuk dunia, 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 dunia. Kapan untuk akhiratnya? Dan kalimat dunia, dunia, dunia tadi saya bisa mengatakan neraka, 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 neraka. Apalagi walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga, tak mau mendengar dengan telinga itu. Tak mau mendengar urusan yang berhubungan dengan akhirat. Tak mau. Kalau ataupun mendengar ada sedikit terpaksa. Kenapa? Harus hadir sholat Jumat. Harus hadirnya itu terpaksa gitu loh. Kalau bukan karena terpaksa Jumat, nggak mau dengarkan ceramah. Saya tidak bicara yang sekarang ya, saya bicara manusia secara umum loh. Nggak mau ke masjid, tapi kalau harus Jumat, ya sudah. Bahkan ada yang tidak mau Jumat juga. Maunya hanya 2 saja. Satu Idul Adha, satu Idul Fitri. Itu pun datang ke lapangan pakai maksiat. Auratnya nggak ditutup, datang ke lapangan sholat. Lihat, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, 3 Allah sebut. Hati, mata, telinga. 3 organ tubuh terpenting dalam hidupmu, kau tidak gunakan untuk akhirat. Allah mengatakan, ulaika kal an'ami bal hum adhal. Kalau itu yang terjadi, mereka bagaikan hewan-hewan ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada hewan ternak itu. Hewan ternak tahu siapa Robnya, engkau tidak kenal siapa Robmu. Hewan ternak bertasbih, bertakbir kepada Allah, kau tak mau bertasbih dan takbir kepadanya. Hewan ternak tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Mereka tidak mau tunduk dan patuh kepada perintahmu. Sementara ini yang Allah berikan kepadamu jauh lebih hebat, miliaran lebih hebat daripada apa yang Allah berikan kepada hewan ternak. Ulaika kal an'ami bal hum adhal. Mereka bagaikan hewan ternak dan mereka lebih sesat daripada hewan ternak itu. Dan lalu Allah katakan di akhir ayat, ulaika humul ghafilun. Mereka orang-orang yang lalai. Lalai dari akhirat dalam surah Ar-Rum tadi. Kenapa? Hati mereka untuk dunia, mata mereka untuk dunia, telinga mereka untuk dunia. Terjemahkan dunia di sini maksiat. Mata untuk maksiat, telinga untuk maksiat, hati untuk maksiat. Habis waktu. Sampai di sini dulu materi saya. Hah? Oh, ini dicepatkan 5 menit. Rahasianya dibongkar sekarang. Berarti masih ada 5 menit lagi. Saudaraku, saudariku, kalau ingin ke surga, kalau ingin ke neraka, kalau tidak ingin ke neraka, harus keluar dari lalai tadi. Karena kalimat lalai itulah yang menyebabkan orang ke neraka. Allah katakan di awal ayat, kami isi neraka jahanam dengan banyaknya jin dan banyaknya manusia. Mereka orang yang lalai. Lihat ayatnya jelas. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat 179. Kami isi neraka jahanam manusia dan jin. Kita salah satu di antaranya. Kalau tidak jin pasti manusia. Kalau tidak jin pasti manusia. Ini manusia semua, Ustaz, nggak ada yang jin. Siapa tahu ada jin yang mewujudkan diri, kita nggak tahu. Karena jin bisa menyerupai manusia persis, nggak ada yang tahu itu adalah jin. Bisa, seperti yang terjadi pada Abu Hurairah. Tapi jangan salah sangka ya. Artinya apa? Artinya bahwa kita salah satu di antaranya. Kalau kita tidak jin, kalau tidak kita manusia, sudah pasti. Berarti kita dituju. Berarti kita diberikan peringatan, hati-hati wahai manusia. Kamu calon-calon ke neraka kalau tak hati-hati.
Kalau tidak ingin ke neraka, lihat. Ulaika humul ghafilun, mereka orang-orang lalai, dan orang lalai ini tempatnya neraka. Yang tidak lalai maka tidak ke neraka. Kapan orang dikatakan lalai? Ketika 3 unsur tubuhnya itu tak dia gunakan untuk akhirat. Hatinya untuk dunia saja. Dunia, katakanlah dunia itu, saya menyebutnya dunia, fahami itu adalah maksiat. Hatinya untuk dunia saja, matanya untuk dunia saja, kemudian telinganya untuk dunia saja. Tak ada akhirat. Kalau ataupun dia cari duit, yang sifatnya cari duitnya pun pakai penipuan, pakai penggelapan, pakai waktu yang dihabiskan untuk hal yang bukan pekerjaan, pakai menggunakan waktu untuk hal yang bukan pekerjaan. Itu korupsi waktu. Datang bukan tidak pada waktunya, pulang tidak pada waktunya. Tak boleh dipakai uang perusahaan, tak boleh diambil kertas perusahaan, tak boleh diambil juga. Karena kenapa? Yang dia cari duit bukan halal. Sungguh pun demikian, akhirnya dapat duit, namanya gaji. Untuk apa dia lakukan gaji? Nonton bioskop, beli ini, beli itu, beli film ini, beli film itu, melangkah ke sana, pergi ke tempat-tempat maksiat. Akhirnya larinya, saya katakan dunia tadi, fahami adalah maksiat. Mata kemudian kemana arahnya? Tidak akan ke Al-Quran, tidak akan ke kitab tafsir. Siapa di antara kita yang sekarang punya kitab tafsir di rumahnya? Ini ayat-ayat Allah, terjemahan hanya terjemahan ya. Kalau terjemahan itu bukan tafsir. Tafsir adalah syarah yang panjang apa maksud ayat, bukan terjemahan. Terjemahan itu bukan tafsir, salah. Terjemahan itu hanya translate dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, itu bukan tafsir. Tafsir adalah apa sih maksud Allah dalam ayat ini, itu dia tafsir. Kalau kita tak punya ayat tafsir, tidak punya buku tafsir, berarti kita tidak pernah punya keinginan untuk mengetahui apa sih maksud ayat. Allah maunya apa sih dari saya? Apa yang Allah inginkan dalam ayat ini? Tafsir tak punya, berarti tak pernah memahami Al-Quran. Cobalah. Kenapa? Mata tak ditujukan untuk baca buku tafsir. Kalau ayat Al-Quran saja mata engkau sudah jauh, maaf, saya tahu hadis pun pasti jauh. Fikih pun pasti jauh. Usul fikih apatah lagi, usul tafsir apatah lagi, qawaid syariah apatah lagi. Engkau tak akan masuk dalam dunia itu karena inti saja engkau tak masuk. Pintu utama kenal syariat, tafsir. Karena itu Al-Quran. Kalau ilmu tafsir engkau tak punya, buku tafsir di rumahmu engkau tak punya, saya tahu kau tak pernah belajar agama. Tapi saya duduk pengajian Ustaz, telinga saya pinjamkan. Oke, hitung waktunya, berapa lama engkau duduk di agama, berapa lama engkau pinjamkan telingamu untuk dunia. Tinggal hitung aja. Itu angkanya dapat itu. 1 hari 24 jam, berapa lama telinga dari 24 jam itu untuk agama, dan berapa lama untuk dunia. Hitungan jelas sebenarnya. Di akhirat kelak lebih jelas lagi dengan ini hitungan Allah. Ini buku catatan hidupmu. Sekian waktu yang kau habiskan dengan matamu untuk dunia, sekian hanya untuk akhirat. Sekian telingamu engkau habiskan untuk dunia, sekian untuk akhirat. Wajar kalau kemudian engkau harus ke neraka. Maukah kita itu untuk diri kita? Ayolah. Sayangi diri kita. Sayangi diri kita, wallahi sayangi diri kita. Saya mengatakan ini kepada diri saya, wallahi. Sayangi diri kita. Kita yang mencari neraka untuk diri kita, bukan Allah yang menghadiahkan kepada kita neraka. Sebagaimana mereka yang mencari surga untuk dirinya dan Allah hadiahkan untuk mereka surga. Dan jangan salahkan diri dan jangan salahkan siapa-siapa. Kalau di akhirat nanti memang buah daripada pekerjaan harian kita adalah apa yang kita cari dengan apa yang kita lakukan di permukaan bumi. Kita cari neraka, ya ke neraka. Sama aja di dunia ini sama. Antum jalan ke arah ke Surabaya, jalan-jalan ke Surabaya, ya sampainya di Surabaya, nggak mungkin sampainya di Aceh. Karena jalannya berbeda. Surabaya ngiri, Aceh nganan. Kalau
antum jalan ke kiri, sampainya di Surabaya. Nggak mungkin ngiri sampainya di Aceh. Jelas. Rambu-rambunya ada. Sampai di sini. Tak boleh lebih daripada ini. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Dilanjutkan dengan beberapa pertanyaan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ya, alhamdulillah jazakallahu khair Ustaz atas pemaparan yang disampaikan pada para jamaah. Dipersilakan ada yang mau bertanya mungkin? 1 atau 2 pertanyaan. Oh ya. Ferry, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberi keberkahan kepada ilmu Ustaz. Wa iyyakum. Ustaz, terkait tadi 9 anggota tubuh yang kita kuasai, salah satunya kan ada hati itu Ustaz. Nah, bagaimana kita mengaitkan antara yang kita bisa kuasai hati tersebut dengan seperti ada hadis yang bahwa hati kita di jari jemari Allah gitu kan. Juga kita selalu berdoa ya Allah yang membolak-balikkan hati. Nah, itu dulu yang saya pahami bahwa ya emang hati nggak di dalam kendali kita gitu. Sedangkan tadi Ustaz menjelaskan bahwa hati ada di kendali kita. Bagaimana Saya nggak punya waktu untuk nerangin. Itu aja sebenarnya. Udahlah, jangan dibahas. Saya nggak punya waktu nerangin aja sebenarnya. Waktu kita kasih. Bukan tak ngerti saya Pak. Tapi saya nggak punya waktu untuk nerangin. Lebih detail lagi masa bahasannya. Nah, udah cukup ya? Udah rekaman yang itu udah benar. Lanjutkan aja. Saya hanya tak punya waktu untuk nerangin. Lanjut yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya. Kadangkala kita sebagai pribadi Ustadz ya, kalau misalkan dalam kondisi ramai gitu ya, kita mampu untuk menjaga diri kita agar lebih beristiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Namun ada kalanya ketika kita sendiri kita melakukan maksiat. Sekiranya kiat apa ya Ustadz untuk agar kita itu tidak terjerumus ke dalam kemaksiatan di kala sendiri? Kalau antum berhasil tidak terjerumus dalam kala sendiri, engkau orang hebat luar biasa. Ya. Itulah dia orang. Ciri-ciri penduduk surga. Ciri-ciri penduduk surga adalah dia tak berbuat maksiat di saat tak ada mata manusia melihat dirinya. Tapi kalau dia tidak berbuat maksiat di saat ada orang ramai, di saat tak ada mata manusia melihat dirinya, dia berbuat maksiat, berarti dia penduduk neraka. Cuman ketika orang ramai berlagak penduduk surga. Ya. Saya dengan bahasa sesimpel mungkin saya berbicara. Karena siapa dirimu yang sebenarnya adalah ketika tak ada mata orang melihat dirimu. Itulah dirimu yang sebenarnya. Kau bisa tipu manusia, kau bisa tipu orang tua, kau bisa tipu sahabat, kau bisa tipu bosmu, kau bisa tipu ustadz, kau bisa tipu siapa saja. Istrimu kau bisa tipu. Tapi Allah tak bisa kau tipu. Siapa dirimu ketika engkau sendiri, tak ada mata manusia yang melihatnya, yang melihat hanya Allah dan malaikat. Ketika engkau tak takut kepada Allah dan malaikat di kala kesendirian, takutmu berarti di tengah manusia hanya takut manusia, bukan takut Allah. Lengkap, silakan. Ya, ada lagi? Ima? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahwan izin bertanya Ustadz. Kalau kita difitnah atau mungkin sesuatu yang mengganjal, akhirnya kan kita hatinya nggak enak. Apakah sikap kita itu mengungkapkan atau kita timbun saja Ustadz? Lebih baiknya seperti itu apa gimana? Kalau antum timbun, antum menderita. Ya kan? Ya. Iya kan? Ingin nggak? Mau nggak membuat diri sendiri menderita? Menurut saya sih itu tindakan bodoh seorang manusia. Dia membuat dirinya sendiri menderita. Maka ungkapkan. Namun ungkapkan dengan kata-kata yang disetujui syariat. Ungkapkan dengan sikap yang disetujui syariat. Kalau engkau timbun, engkau membuat api bergolak dalam jiwamu. Dan api itu akan membuat engkau menderita. Jiwa yang resah membuat pankreas rusak. Jiwa yang resah membuat lambung bermasalah. Kalau engkau mau sakit-sakitan, lakukan terus. Oleh karena itu dalam agama kita, engkau marah, luapkan marahmu. Para sahabat meluapkan emosinya. Tapi jangan pakai bahasa binatang. Anjing, babi, monyet, dan yang lainnya tinggalkan. Tunjukkan bahwa engkau marah. Ungkapkan kemarahan
apa namanya ya? Marah itu adalah panas di dada. Keluarkan panas itu. Keluarkan. Contoh gini, marah yang tak maksiat begini. Kamu diam. Jangan coba ngomong seperti itu. Saya nggak suka. Selesai urusan. Orang tahu kamu marah, engkau keluarkan emosimu, tapi dalam agama kau tak melanggar apapun. Tak ada maksiat dalam perbuatanmu. Emosi dalam agama kita tidak dosa. Yang dosa kalau, hei babi, sini loh. Itu babinya itu yang maksiat. Anjir, sini anjir. Anjirnya yang maksiat. Tapi kalau kamu sini, jangan lakukan lagi. Itu nggak ada maksiatnya. Emosi bukan maksiat, menangis bukan maksiat, tertawa bukan maksiat. Kenapa? Itu fitrah manusia. Maka marahlah di saat kondisi menuntut marah, menangislah di saat kondisi menuntut air mata, tertawalah di saat kondisi menuntut tertawa. Jangan di saat Anda tertawa Anda nangis. Jangan di harusnya nangis Anda tertawa. Kan aneh? Harusnya nangis Anda tertawa. Harusnya sholat itu nangis, jangan tertawa. Di saat harus tertawa, dia tidak nangis, antum tertawa, kan aneh. Maka fitrah manusia sesuai dengan syariat. Dan yang lainnya, syariat sesuai dengan fitrah manusia. Ketika Anda emosi, tidaklah maksiat. Tapi jangan ngomong yang maksiat ketika Anda emosi. Dan syaitan gampang sekali menyulut Anda berbuat maksiat ketika Anda emosi. Mawas di situ. Emosi, sekedar emosi saja. Jangan sampai syaitan masuk membuat kita berbuat maksiat ketika emosi. Sedih ya sedih saja, jangan sampai kita berbuat maksiat ketika sedih. Bahagia ya bahagia saja, jangan gara-gara bahagia kemudian pergi dugem gara-gara bahagia. Ini lagi bahagia nih, ayo saya traktir kalian semuanya dugem. Dugemnya maksiat, bahagianya nggak maksiat. Jadi kalau engkau ingin dirimu nyaman, ya sudah, apa kodrat dirimu lakukan. Kalau engkau simpan-simpan, pertama, engkau menyimpan bara api di dadamu dan dada itu akan rusak. Karena panasnya berlebihan. Dan panas berlebihan itu akan ngefek kemana-mana. Ketika manusia emosi, itu jantungnya itu bergerak cepat. Panas berlebih ketika itu. Itu kalau tidak dikeluarkan, tidak ditenangkan, itu ngefeknya kemana-mana itu. Bisa ngefek ke lambung, bisa ngefek ke ginjal, bisa ngefek ke limpa. Karena hati manusia, jantung itu hati yang dalam bahasa syariat sebenarnya jantung. Bukan hati yang merah itu, tapi jantung. Jantung itulah organ tubuh terpenting manusia. Emosi datangnya dari sana, marah datang dari sana, bahagia datang di sana, kenyamanan datang di situ, ketenangan datang di sana. Galau itu adalah jantung bukan hati. Namun terlalu sering kita menerjemahkannya hati sehingga kita udah nggak bisa lagi menerjemahkan jantung. Maka ketika jantung berlebih panasnya, jantung ini akan memanaskan limpa berlebihan, memanaskan berlebihan, memanaskan ginjal berlebihan, memanaskan lambung berlebihan, sehingga rusak juga lambung, suka ginjal. Efek daripada panas jantung yang berlebihan. Maka keluarkan panas itu melalui lisan. Sudah selesai, ambil air wudhu, sholat, tenangkan dengan zikir. Tapi yang namanya emosi keluarin, keluar no emosi itu. Jangan biarkan meledak di dalam dirimu. Engkau akan teraniaya dengan emosi yang meledak hanya di dalam diri. Nah, ya, cukup Ustadz. Ya? Mungkin baik. Ada terakhir istifham dari Ustadz. Apa? Ada rangkuman atau quotes dari Ustadz terakhir Ustadz. Apa yang mau dirangkum lagi? Nasihat. Udah terlalu singkat udah. Baik, masyaallah muslimin, masyaallah muslimat rahimani rahimakumullah. Organ tubuh yang Allah berikan kepada kita kekuasaan untuk menguasai ada berapa? Ada 9. Kok 3? 9. Dari 9 itu ada 3 yang terpenting, yaitu mata, telinga, hati. Oleh karena itu kenapa Allah mengatakan summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un, itu hati. Fahum la yarji'un itu hati. Summun mata, summun telinganya udah tuli. Bukmun mata, nggak bisa bicara yang benar. Bisu, umyun, telinganya, matanya sudah tertutup, udah buta. Buta telinga, buta mata, buta di mata, tersumbat di telinga, kemudian
bisu di lidah. Allah dalam ayat ini Allah nyebut 3 ditambah yang keempat fahum la yarji'un, mereka tidak akan kembali kepada jalan yang benar, yang mengambil keputusan kembali tak kembali itu adalah hati. Oleh karena itu orang kafir mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi kita berdakwah kepada orang kafir itu, orang Quraisy maksudnya, mereka mengatakan kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, hati kami sudah tidak bisa lagi menerima. Hati kami sudah tidak bisa menerima. Wa fi adhanina waqrun, telinga kami sudah tersumbat. Wa min bainina wa bainika hijab, antara kami dan kamu ada tembok pembatas, kami enggak bisa lihat. Fa'mal, beramallah engkau Muhammad dengan agamamu. Inna amilun, kami beramal dengan agama kami. Coba disebutkan 3 di sini. Hati kami sudah tidak bisa terima, telinga kami sudah tersumbat, mata kami ada dinding pembatas, kami tak bisa lihat. Gunakanlah yang 3 ini sebaik mungkin untuk mengejar surga. Kapan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sabtu hati-hati. Sabtu hati-hati. Karena volume maksiat, volume neraka makin banyak dan kualitasnya makin hebat di hari Sabtu. Malam Minggu, malam yang panjang, malam yang asyik untuk maksiat. Kemudian hari Minggu juga, hari Sabtu juga hari mengejar surga, hari Minggu juga hari mengejar surga. Tiada hari tanpa mengejar surga. Kalau kita berhenti mengejar surga, otomatis kita siapkan waktu kita untuk mengejar neraka. Karena tak ada jalan lain kecuali surga dan neraka. Buat pertimbangan matang, buat perhitungan matang, buat keputusan matang agar jangan penyesalan ketika akhirat sudah datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.